Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan yang singkat ini saya bacakan. Sebelum kita melanjutkan kepada renungan kita, baiklah terlebih dahulu saya akan mengangkat pujian sebagai doa kepada Tuhan Allah. Lagu pujian dari buku ND HKBP nomor 255 berjudul Holland Sada Donaritkot. Kalau terjemahannya kira-kira satu-satunya yang saya butuhkan. Holland Sada Donaritkot. Nah, itu penarikan nada suaranya. Saya akan menyanyikan ayat 2 sampai ayat 3. Molo nang dihutun diku artana sasadai dang tarbahen luluanmu anggo sodikinjangi disi amuni Tuhan Jehovah gohundulanak nana dungga bejorma ibana do jambarna sundenggani atong oton di kujalahi mani suang songon si Maria tumangihon hatami nang o Yesus nabadia kudul au di lambumi atong ale Tuhan pasada rohaku palua maau siana sadosaku sai homa o Yesus napuna awon sai homa manggo hirohaku tok-tok. Terima kasih. Semoga lagu pujian ini menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga dan bagi kita juga menjadi penghiburan. Saya bacakan sekali lagi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah tertulis pada kitab Mazmur pasal 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ini adalah nyanyian Mazmur. Supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu tadi, supaya lebih gampang kita pahami. Titah itu
tepat. Tepat dalam hal ini dimaksudkan ialah sempurna. Bahwa titah Tuhan itu sempurna adanya. Berbeda dengan titah raja dunia ini. Kalau raja yang di dunia ini belum tentu titahnya itu sempurna. Atau katakanlah titahnya itu tidak sempurna. Kalau titah itu dari manusia itu tidak sempurna. Mungkin saudara-saudari masih mengingat renungan pada tanggal 20 yang lalu, di mana Raja Kores menitahkan, saya ulangi, Raja Kores, yaitu Raja Persia, menitahkan supaya orang tidak boleh meminta kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada raja. Termasuk tidak boleh meminta kepada Allah dengan berdoa. Juga tidak boleh meminta kepada dewa-dewa atau berhala-berhala bagi orang-orang yang menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala. Kecuali meminta kepada Raja Kores, yaitu Raja Persia. Itu titah. Jadi, di balik titah itu ada maksud-maksud tertentu. Karena titah itu diberlakukan hanya 30 hari. Bagi orang yang melanggar titah itu, konsekuensinya adalah, atau sanksinya adalah hukuman mati. Mengapa mereka menitahkan itu? Karena di situ ada unsur politiknya. Unsur politiknya ialah untuk menjatuhkan Daniel dari kedudukannya sebagai pembantu raja, koordinator para pembantu raja. Karena mereka melihat, lawan-lawan politiknya melihat bahwa Daniel itu sangat disayangi oleh raja. Sangat dicintai oleh raja. Biasalah di dalam kerajaan-kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan itu ada pembantu-pembantu raja atau pembantu presiden yang sangat disayangi oleh raja itu atau yang sangat disayangi oleh presiden. Kenapa? Karena dia bekerja dengan tulus, bekerja dengan baik, bekerja dengan bijaksana. Pekerjaannya itu dipandang oleh atasannya bagus. Nah, demikianlah Daniel ketika itu secara politis mereka mau menjatuhkannya sehingga dibuatlah suatu titah di mana Daniel ketika itu tidak mentaati titah raja itu karena memang bertentangan dengan kehendak Allah. Kembali kita kepada nats tadi, dikatakan bahwa titah Tuhan itu tepat. Tepat di sini adalah maksudnya adalah sempurna. Bahwa titah Allah itu sempurna, tidak ada maksud-maksud jelek di situ. Kesempurnaan titah Allah itu adalah untuk membawa manusia itu kepada jalan kebenaran. Tidak ada di situ seperti titah-titah dunia ini. Ada unsur-unsur politik. Kalau Allah membuat titahnya adalah titah itu untuk menyelamatkan manusia. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Di sini menyukakan hati maksudnya memulihkan jiwa. Barang siapa yang melakukan titah Allah itu, jiwanya akan terpulihkan, akan terhibur jiwanya bagi orang yang mau melakukannya. Perintah Tuhan itu murni. Maksudnya di sini ialah kemurnian titah Tuhan itu adalah baik sekali.
sangat baik. Ibarat minuman, ibarat air susu yang murni, yang sangat cocok bagi bayi, ASI, air susu ibu, yang cocok untuk pertumbuhan bayi. Demikianlah perintah Tuhan itu murni, baik sekali adanya, sangat baik untuk pertumbuhan rohani setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, ini harus jelas bagi kita. Apa yang dimaksud dengan membuat mata bercahaya? Kalau kita memperhatikan bayi, coba perhatikan matanya itu. Bayi yang baru lahir, perhatikanlah matanya. Matanya itu bercahaya. Mata yang bercahaya itu menunjukkan suatu kebijakan. Tanggap. Jadi di sini adalah membuat mata bercahaya. Maksudnya di situ ialah bahwa perintah Allah, sabda Allah itu, titah Tuhan itu membuat orang menjadi bijak, membuat orang menjadi mengerti. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dalam hal ini menuliskan nats ini di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-9. Ini adalah merupakan pujian bagi Allah agar semua orang mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia. Sehingga umat manusia yang mau mendengarkan firman Allah itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang bijaksana. Telah dikatakan, ada tertulis di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 2, kalau dalam bahasa Bataknya, kebetulan saya memegang Alkitab bahasa Batak, songon poso-poso nai baru tubuh, kuasan mahamu disusu natama, nasomar lauk, asalam magodang, hamu horhonon ni'i, bahen haluau. Kalau terjemahan saya, jadilah kamu seperti bayi yang senantiasa haus akan susu yang murni, yang tidak bercampur dengan hal-hal yang lain, agar kamu semakin tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk keselamatan. Maksudnya di sini, hendaklah kamu seperti bayi yang haus akan susu yang murni. Susu yang murni itu maksudnya adalah titah Tuhan itu tadi, atau perintah Tuhan itu tadi, atau hukum Taurat Tuhan itu tadi. Titah Tuhan itu tepat, sempurna. Perintah Tuhan itu murni, baik sekali. Jadi, kalau titah Tuhan itu sempurna dan murni, baik sekali,
ibarat susu yang murni, hendaklah kita senantiasa seperti bayi yang kehausan akan susu yang murni. Demikianlah kita hendaknya selalu merasa haus akan firman Tuhan, selalu akan haus untuk mendengarkan titah Tuhan yang sempurna dan murni itu. Supaya dengan titah Tuhan itu, kita dapat tumbuh dan berkembang untuk keselamatan kita. Itulah maksud daripada pemazmur yang telah saya bacakan tadi dalam Mazmur pasal 19 ayat 9. Semoga kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua, agar kita dapat lebih bijaksana lagi untuk memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.